Di sini kami ingin mempersembahkan video hasil wawancara kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Usalayani. Pelaksanaan ibadah di sini gimana sih Pak? Untuk kalau di kampung kita di Sewu ini kita kemarin disebut sebagai kampung Pancasila karena memang di sini kita ada berbagai agama di sini. Jadi saya Muslim, timur saya Muslim, barat saya Muslim, depan saya Buddha, terus sebelah belakang sini Kristen. Jadi memang macam-macam. Kita kalau Hindu ada di sini, tapi beda RT ya. Beda RT ada di situ. Kalau saya di Muslim ya kita ada masjid yang sudah ada di sebelah itu kita melakukan ibadahnya. Kalau dalam Islam sholat lima waktu yang wajib ya, jadi itu kita laksanakan berjamaah setiap subuh, pagi hari, duhur, siang, asar sore, maghrib petang, isya malam. Kalau masyarakat sini apa pada hadir jamaah di masjid seperti itu? Variatif tentu saja ya. Tapi alhamdulillah untuk pelaksanaan sholat lima waktu di masjid itu ada jamaahnya, baik putra maupun putri, anak-anak juga. Tapi kalau seluruhnya mungkin belum begitu ya, karena juga kesibukan, mungkin juga kesadaran dari setiap personal juga variatif. Ini ada kendala nggak Pak, kayak fasilitas masjidnya gitu yang kurang atau gimana? Kalau kendala secara umum yang basic tentu tidak ada, karena untuk masjid kan bagaimana kita bisa menunaikan sholat, kita membutuhkan tempat untuk sholat sama wudhu fasilitasnya. Cuman kalau mau pengembangan tentu yang menjadi harapan seperti itu kan, kayak kalau di masjid yang lebih besar itu ada perpustakaannya, kemudian mungkin ada gedung untuk pendidikan anak-anak, kemudian untuk pertemuan, untuk macam-macam. Kalau pelaksanaan sholat Jumat di sini gimana? Alhamdulillah pelaksanaan sholat Jumat kita laksanakan setiap hari Jumat siang, jamaahnya juga banyak, baik putra aja ya. Kalau untuk sholat Jumat walaupun sebenarnya boleh juga putri, cuman kalau di sini yang Jumatan semuanya putra, baik dari anak-anak, orang tua, kemudian juga ada yang bersedekah snack gitu, dan juga nanti sehingga setelah sholat Jumat biasanya jamaah bisa ambil snacknya itu dibawa pulang. Tapi kalau orang musafir biasanya orang mungkin mampir atau orang jauh itu tidak bisa. Kalau misalnya Jumat itu ada ibadah Pak, ada khotbah gitu. Khotbah masih masuk dalam bagian sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu kan ada ada sholat. Ya kalau sholat duhur, isya, kalau sholat siang hari itu kan sholatnya namanya sholat duhur. Itu kan 4 rakaat atau 4 kali gerakan itu ada 1 gerakan. Tapi kalau untuk sholat Jumat itu cuma 2 kali, tapi ada khotbahnya. Begitu. Kalau sholat Nabi Musa kan Yahudi ya, Bani Israel Yahudi itu. Nah, kemudian tapi Nabi Muhammad udah malu gitu. Udah ini mau didiskon berapa lagi, dari 50 jadi 5 kan sudah bismillah. Akhirnya sholat itu. Sebelum ada perintah sholat ini 5 waktu ini, Nabi Muhammad ini sudah sholat. Tapi sholatnya pagi dan sore, atau sholatnya malam-malam. Sholat tahajud, kalau sholat tahajud itu wajib sebelum adanya perintah sholat 5 waktu. Dan orang-orang dahulu juga punya sholat-sholat termasuk puasa. Puasa itu juga ada puasa-puasa sebelumnya gitu. Nabi-nabi sebelumnya juga mengajarkan puasa. Contohnya puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Daud, karena itu puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari nggak puasa, sehari berpuasa. Prinsipnya puasa sebenarnya sederhana kalau di Islam, tidak makan, minum, dan membatalkan ya berpuasa dari subuh sampai maghrib.
tidak ada makanan harus makannya putih aja, dan nggak ada. Ya, kalau ada yang seperti itu biasanya kejawen, beda lagi. Ya. Puasa mutih itu adanya kejawen, bukan di Islam. Ya. Kalau kejawen ada, tapi kalau di Islam ada. Jadi cuma begitu aja. Intinya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan yang membatalkan puasa. Itu dari maghrib sampai dari subuh dan pagi sampai malam. Terus kalau puasa itu ada kegiatan apa ya Pak? Kayak buka puasa bareng gitu? Oh, di puasa kita kegiatan-kegiatannya itu yang banyak. Kita ada buka puasa, kemudian buka puasa kan intinya kita berbuka ya, habis berpuasa kita makan bareng. Itu di masjid kita juga ngadakan di masjid sini. Biasanya kita dengan anak-anak kecil itu setiap hari kita adakan buka puasa. Terus nanti malamnya habis sholat isya ada namanya sholat tarawih. Itu sunnah ya, tidak wajib. Kalau kan harus, itu kan tambahan yang disukai oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Itu bersama-sama. Itu di masjid juga. Kemudian biasanya nanti malam ditambah dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu membaca Al-Quran, kitab suci Islam. Terus nanti setelah selesai puasa selama 1 bulan, nanti ada membayar zakat fitrah namanya. Zakat fitrah. Jadi kita mengeluarkan zakatnya dari puasa kita. Jadi puasa itu akan menggantung ibaratnya pahalanya kalau belum dikasih zakat. Setiap orang zakatnya itu berupa bahan makanan pokok sekitar 3 kilo lah satu orang, termasuk semuanya yang sudah ada di muka bumi ini. Jadi yang sudah lahir walaupun dia masih bayi jika dizakati. Terus yang terakhir itu cara pengumpulan zakatnya gimana itu? Biasanya kalau kita bantu, kita kelola melalui pengurus takmir. Jadi kita biasanya pengurus takmir, kita H-3 sudah mulai mengumpulkan, karena supaya kita bisa ngatur waktunya, karena nanti ada kegiatan takbiran, ada kegiatan macam-macam yang harus kita kelola juga, sehingga H-3 sudah kita umumkan ke jamaah untuk besarnya zakat sekian, nanti akan kita terima di hari ini. Biasanya kita buat simple gitu. Jadi misalkan hari ini Jumat, misalkan dari pagi sampai siang, kan kita ngumpulinnya hanya untuk jamaah saja yang di masjid sini 2 RT. Biasanya tiap masjid atau musola sudah mengelola untuk jamaahnya masing-masing, dan nanti dibagikan lagi ke jamaahnya. Terima kasih. Yang tambahan Sama-sama. Monggo diminum dulu.